Salam Ya, kerahiman buat kita semua, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang disayang sama Tuhan, yang dipilih sama Tuhan. Hari ini saya mau ajak ngobrol seorang yang spesial, yang luar biasa, yaitu Suster Pauline. Dia sudah masuk kategori lansia ya, sudah 78, tapi tetap masih mau melayani dan sekarang jadi ketua komunitas kerahiman di Paroki Mangga Besar. Saya undang Suster Pauline untuk kita ngobrol sama-sama. Salam kerahiman, Suster. salam kerahiman, Bu Esther. Apa kabar, Suster? Sehat? Baik dan sehat. Ya, syukur, puji Tuhan. Suster, kita mau ngobrol nih soal devosi kerahiman dan kira-kira Suster mungkin bisa cerita dulu tentang nama Suster, asalnya dari mana, terus masuk ordo mana gitu, Suster. Kita mau cerita lebih tahu tentang Suster. Saya ini berasal dari Jogja, tapi masuk pelosok Yogyakarta ya. Saya masuk Sute tahun 1959. 1959. Ya. Ya, 16 tahun waktu itu, zaman Belanda. Ya. Masuknya ya di Semarang. Waktu itu Suter itu masih dinamakan Kodelek Kursina Haid, itu artinya PI Penyelenggaraan Ilahi. Saya masuk di situ. Terus kalau kekal 67 1967 kalau kekal. Ya. Ditugaskan pertama buka rumah reta Sangkal Putung, pindah pertama kalinya. Oh, Sangkal Putung. Ya. Pindah pertama kalinya. Dari situ ke Jakarta, saya sebagai katekis dan pengajar Taruhan Baptis, komik pertama dan lain sebagainya. Dari situ saya dipindah ke Tasikmalaya selama 10 tahun di daerah Muslim, pedalaman, tidak pernah gereja ke sana, ke daerah-daerah ya. 10 tahun Tasikmalaya. Ya. Dari Tasikmalaya tahun 94 saya ke Kalimantan sampai 2007 ya. 14 tahun di Kalimantan, zaman susah. Kalimantannya di mana, Suster? Kalimantan Tengah. Di Tamiang Layang, dari Palangka masuk ke kedalaman 500 km lagi. Oh, iya. Dari situ, dari Kalimantan kita buka biara di Palangkaraya. Palangkaraya. Ya. Dari Palangka saya ditarik ke Solo. Solo calon-calon Suster PI ya. Tahun 2010 di situ. Dari situ ke Jakarta 2010 sampai saat ini. Di Mangga Besar. Ya, di Mangga Besar, di Paroki Mangga Besar, Suteran Dwi Warna. Ya, itu. Nah, Suster udah muter-muter ya kemana-mana. Nah, sekarang di waktu Suster tahu tentang devosi kerahiman itu, apakah waktu di Jakarta atau waktu di Kalimantan atau waktu di mana Suster tahunya tentang devosi kerahiman? Pertama di Kalimantan. Saya punya teman seorang dokter, itu kalau ke saat itu dia sama saya, dia bilang, Suster, aku mau berhenti dulu doa jam 3 ya. Oh ya silakan. Nah, si dokter teman saya itu begitu, tapi saya tidak gubris, ya saya biarkan saja ya. Itu pertama kalinya. Saya terus karena kerjaan saya sibuk, jadi saya tidak memperhatikan, saya kerja ya sebagai katekis, menanggung jawab sebagai seorang biarawati, ya gitulah Bu Esther tahu. Ya. Nah, terus bisa jadi devosannya gimana ceritanya tuh, Suster? Ceritanya saya di Jakarta, sering saya orang datang, itu wawancara, belajar doa, orang itu saya dari doa ya. Doa di kapel. Ya. Nah, orang itu 4 orang ya, dia doa bersama-sama ya, doa rosario, renungan singkat, dan sebagainya. Itu berapa tahun ya, lalu mereka itu bilang, Ter, aku mau doa lagi yang sekarang, yang rutin ya. Kenapa? Saya senang di sini karena saya merasa tenang, doanya dikabulkan, jalan berapa tahun itu. Jadi saya mulai 2015 itu mulai di Suteran dulu ya. Nah, saya ajari doa kerahiman, tapi ya kata-kata karena saya juga belum kenal baik Bu Esther, baru ya tahunya foto kecil doa 3 Salam Maria itu toh, jam 3 itu. Jadi saya belum memperdalam karena saya tidak punya waktu ya, tidak punya waktu. Jadi orang datang ya saya bina.
Terus berjalan dari 2015 sampai saat ini 2019 itu kan ada novena ceritanya. Ya. Saya minta izin sama pastor, saya banyak orang minta mau doa, apa boleh saya di gereja? Anggotanya berapa? Lumayan lah. Itu buat surat. Ya Romo, saya buat surat. Nah, kasihlah surat, diterima boleh. Mulai dari Dua Kerahiman Ilahi 2019. Saya novena 9 hari itu biasa. Ya, novena kerahiman. Nah, itu pertama kalinya gitu. Ya. 9 hari, anggotanya lumayan 60 ke atas. Lalu saya bilang anggotanya, baik Romo, terusin. Ya, sampai saat ini terusin sampai saat ini ya, biasanya sampai pandemi ya. Nah, setelah pandemi, saya pikir, waduh kalau pandemi ini nanti hilang. Belajar online, saya belajar dari situ saja, saya tidak bisa belajar lama-lama bisa kumpulin gitu ya. Nah 2019 kenapa Zoom-nya kok nggak lengkap itu, nggak ada mangga besarnya dan tidak ada nama parokinya, kenapa? Loh, terbuat surat sekali lagi, kenapa? Belum masuk kategorial. Oke Romo, saya buat tanggal 19 Juni kemarin, saya masuk ya, lalu Zoom-nya lengkap, masuk kategorial. Lalu sampai jalan ya jalan gitulah biasa. Itu singkatnya ya. Tapi singkatnya sampai di situ cukup kira-kira atau belum jelas, kurang jelas kan. Lalu dari gereja itu ya ada kegiatan ya, ya. Kunjung orang sakit di rumah sakit, di rumah-rumah, antar orang meninggal. Mereka banyak komentar, mereka banyak yang sembuh ya. Lalu mereka rajin memberi kesaksian ya. Lalu termasuk Salvator itu, yang istrinya yang itu saya memesan bagi saya ya. 2015 dia doa di Suteran sini, istrinya sudah cuti darah ya. Cuti darah sekarang udah 6 tahun ya. Sehat, kemarin info mau amputasi kaki, sehat. Tadi saya tanya, Pak Salvator ada berapa kelompok di situ? Beberapa kelompok sudah didiri. Oh ya bagus. Pak Salvator yang di sini menyebar ke sana, ya saya senang lah. Saya belajar dia banyak. Suster, tak ketekin ini ya, nanti susah tak cetakan, oh baik nanti saya pakai. Lalu cetak buku kecil, ada judulnya Suteran PI ya, ada Alan Biwara. Saya pakai buku itu, Bu Esther. Alan terus seperti itu ya. Jalan lalu mulai novena itu mulai turun di gereja karena banyak orang yang mau ikut. Pandemi saya masih masuk tenaga itu masih masuk 8 orang karena selalu saya absen ya. Masuk saya absen. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama 2 tahun ini ya itu tadi menyembuhkan orang sakit, mengumpulkan pakaian bekas untuk Papua, untuk Kupang, atau mau besi. Ya. Sekarang sedang super ke Papua ya, pakaian-pakaian ke Papua. Sama LDD, keuskupan, saya juga ikut andil di situ. Ya, waktu itu kan kita diminta ya, KKI KAJ kan diminta untuk bantu salah satu komunitas yang anggotanya terpapar COVID. Dan suster langsung berinisiatif untuk bertanya, ada warga atau ada anggota yang mau sumbang obat-obatan ya. Nah, dan suster langsung koordinasi dan kirim langsung ke Sunter ya, suster ya? Iya, ke Sunter. Iya. Nah, sekarang berarti dalam masa pandemi ini udah nggak kunjungan orang sakit dong ya, udah nggak bisa kemana-mana ya? Tidak bisa, tetapi selama pandemi ini kita mendoakan agak banyak ya, karena kalau mereka sembuh, info meninggal, info jadi ada gitu ya. Kadang saya telepon ya. Saya ya senang karena di samping nggak bisa berkunjung, tapi doa dan itu jalan terus kan. Ya, betul. Seperti Elizabeth itu waktu sehat lupa, sekarang sakit baru ya doa ya. Elizabeth Bento ya. Nah, seperti itu. Itu anaknya rajin di sini Bu, lalu macet mulai lagi ya udah saya sabarin gitu ya. Banyak mereka mengalami kesembuhan dan sebagainya. Saya merasa senang ya karena mereka merasa itu saja yang saya mau nolong mereka. Di samping itu juga saya ingat dulu ada Romo waktu saya masih di desa itu bilang begini, Romo itu suka mengajar. Aku pengen kayak Romo mengajar, saya ingin membawa orang ke Tuhan ya.
Lalu saya juga memang profesi saya pengen jadi guru agama ya, membawa orang ke Tuhan. Sekarang ini saya lebih mendalam lagi, saya ingin mendoakan jiwa-jiwa seperti Santa Faustina itu loh. Ya. Nah, saya seperti itu ingin menjadi kelompok berhubung. Tugas saya juga sudah full ya, sudah lansia ya, beberapa tahun ini tapi bisa jalan. Jadi memang yang bisa diangkat sekarang doa memang nggak ada masalah ya, di waktu ada selalu ada waktu. Jadi selalu untuk berbelas kasih itu nggak ada hambatan ya, Suster ya. Kalau dulu bisa kunjungan, bisa hadir, sekarang karena masa pandemi tetap kita masih bisa berbelas kasih ya, yaitu dengan mendoakan mereka. Dan puji Tuhan, berarti Suster dipakai sama Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya karena banyak doa-doa yang terkabul ya, Suster ya. Ya. Kemarin pertemuan hari Senin itu ada 4 orang yang sharing ya, sembuh dari sakit. Nah, ya syukurlah, puji Tuhan. Hari Senin kemarin. Kan kita pertemuan hari Senin ya. Setiap hari Senin ya? Ya, setiap hari Senin. Tapi pertemuannya melalui Zoom? Ya, Zoom paroki. Ya. Paroki Mangga Besar. Dan pastornya mendukung ternyata ya, Suster ya? Sekarang mendukung, dulu susah ya, direstui tapi ya gitu saja. Kalau sekarang untuk surat, mana suratnya, motivasinya apa, itu misinya mana, kemudian apa misi itu bisa apa misinya, kemudian lalu tata caranya itu tulis, saya tulis. Lalu kemarin yaitu 19 itu sudah tersusun masuk kategori ya paroki. Nah, sekarang kepengennya supaya ada penerus karena saya sudah tua. Sekarang berarti komunitas Kerahiman Ilahi Mangga Besar sudah merupakan salah satu kategorial di paroki Mangga Besar ya, Suster ya. Dan sudah masuk. Itu karena perannya Suster juga bersemangat, terus tanya sama pastor, dan akhirnya pastornya meminta surat permohonan ya, sampai bikin 2 surat ya, 2 kali ya. Kemarin 19 Juli kemarin ya. Ya. Hari ini harus jadi begitu ya, saya kerja sama tolong ya sudah jadi. Gitu. Itu pertolongan dari Tuhan ya, melalui pastor paroki, buka jalan, melalui orang-orang di sekitar Suster juga yang mensupport Suster ya. Iya. Nah, terus Suster masih ada hubungan sama dokter yang di Palangkaraya itu? Yang pertama kali itu, terus saya nomor HP-nya masih ada, tetapi saya info-info enggak ketemu si Lasmi itu. Ya. Berarti sekarang dengan Suster sudah jadi devosan, sudah jadi ketua kerahiman di paroki, dengan medsos, dengan teknologi yang sekarang semakin canggih, Suster udah bisa mulai lagi follow up ke mereka, cerita ke mereka pengalaman Suster ya, supaya tempat-tempat yang Suster pernah datengin itu bisa juga Suster mewartakan tentang kerahiman Tuhan ya, tentang devosi kerahiman. Ya, di lansia Suster saya juga Bu Esther, ketika punya lansia di Semarang, punya 27 lansia. Ya, ada Suster yang satu di situ, saya mau kirim buku yang besar itu toh, saya usul apa letteran, saya bisa baca buku Santa Faustina, saya bilang begitu. Di sana doa. Jadi Suster yang mau meninggal, saya doain dulu. Korongka doain. Ya. Jadi Suster bisa ajarin para lansia untuk berdoa koronka juga ya, Suster ya? Ya, pelan-pelan belajar bisa. Nah, pengalaman Suster sendiri bisa jadi akhirnya terlibat aktif di devosi kepada kerahiman ilahi. Harapannya Suster apa, Suster? Supaya harapan saya supaya harapan saya menjadi kerahiman supaya banyak orang dibawa semakin dekat pada Tuhan, bukan hanya di sini tapi di masa depannya ya, karena mereka kebanyakan tidak tahu hidupnya di sini ya, jadi kadang-kadang hidup nanti itu mereka kurang memahami ya. Saya kepengen bahwa itu sehingga di dalam doa kerahiman ilahi, bahwa doa kerahiman ilahi itu yang bersatuan Yesus sendiri, tidak perantara A, B, tapi langsung ke Yesus. Dan doa jam 3 itu. Ya, betul. Saya banyak 3 itu ya yang perlu diinformasikan kepada teman-teman Suster yang lain bahwa
jam 3 itu adalah jam kerahiman yang memang Yesus sediakan waktu istimewa itu untuk kita bisa ketemu Yesus langsung ya, Suster ya. Iya, Dengan cuma merenungkan sengsaranya. suster saya sibuk. Nah, suka dukanya Suster apa, Suster? Jadi ketua komunitas di Mangga Besar. Suka duka mungkin Suster bisa cerita buat kita-kita semua. Rasanya banyak sukanya ya. Dukanya itu kalau kok datangnya sedikit lalu mereka nggak masuk lagi, saya hubungi lagi, kenapa nggak masuk? Males. Aduh, males. Kamu makan nggak males, kalau doa males ya. Gitu lama-lama malu ya. Lalu sukanya ya kalau mereka datangnya kakak lumayan. Jadi saya merasa bisa membawa orang lebih dari satu, umpamanya jadi 2 gitu ya. Tapi kalau mundur ya seakan-akan bisa menolong orang itu ya mundur ya. Saya di prinsip gitu ya Bu ya. Jadi kita doa bersama itu kan bukan untuk kita, itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk membawa orang lain ya. Ya betul Suster. Menyebarkan gitu. Saya sih belum bisa menyebarkan ya, menyebarluaskan itu ya sedikit-sedikit aja itu menyebarluaskan kerahiman ilahi. Nah saya belum bisa, sedikit-sedikit aja gitu. Ini udah suster sudah termasuk menyebarluaskan, karena kayak di diary kan Yesus juga pernah bilang kalau dia hanya mengandalkan seorang pastor, misalnya Pastor Sopotsko, dia khotbah sampai pastornya mati pun nggak bakal banyak yang bisa tahu tentang kerahiman Tuhan. Tapi dengan kita semua bergerak dengan melaksanakan, dengan praktek dalam hidup kita sehari-hari, kayak Suster sudah ngajarin lansia doa koronka, Suster juga berdoa buat banyak orang, mereka merasakan kerahiman Tuhan, ada yang dijamah, ada yang sembuh. Dan yang bagus juga yang Suster lakukan bukan hanya mewarta, tapi juga memfollow up ya Suster ya. Jadi bukan hanya ya mau datang boleh, nggak datang boleh, tapi kalau nggak datang, Suster follow up ya. Walaupun jawabannya kadang-kadang males ya Suster. Dia bilang males ya, nggak mau datang lagi. Males, bosan doanya itu ya, kadang-kadang belum mendalami ya. Nah, betul. Mungkin dia belum terjamah, terus dia juga belum bisa masuk ke dalam ya, karena memang dalam devosi kerahiman kan lebih ke arah menerima apa adanya, kita ini memang papa, kita ini memang berdosa. Nah, keterbukaan itu yang kalau dia belum lakukan, ya dia merasa nggak dapat apa-apa ya, Suster ya. Betul, ya. Jadi, Suster jangan pikir pensiun dulu, Suster. Ini PR-nya masih banyak. Kaderisasi boleh, Suster, cari yang muda-muda. Tapi, Suster masih tetap harus jadi pionir atau motor di komunitas kerahiman ilahi di Mangga Besar, Suster, untuk kasih contoh juga bahwa umur nggak jadi masalah kan ya, Suster ya? Ya. Sebagai Suster, pensiun itu umur berapa, Suster? Tidak ada pensiun. Suster tidak ada pensiun, masih bisa ada ya, tapi masuk kategori lansia itu umur berapa, Suster? 60 ya, 60 itu sudah masuk kategori. Sebenarnya saya itu sudah mau ditarik ke Semarang lansia, tapi masih dibutuhkan di sini. Ya saya masih tinggal di sini. Sudah beberapa mau ditarik ke lansia, ke PH Pondok Harapan, tapi masih dibutuhkan ya, saya siap aja. Moga-moga jangan dulu, saya masih menolong. Saya masih pengen mencari ganti supaya Mangga Besar itu ada penerusnya berlangsung bertambah. Itu harapan saya ke situ Bu. Sekarang itu di Mangga Besar yang saya bina saat ini Junius itu mungkin kenal Bu Esther ya. Dulu belajar di sini ya. Sekarang sudah jadi dewan jadi prodiakon ya, sudah bisa berdoa sendiri, buka-buka foto-foto, merasa belum bisa buka foto ya. Sekarang sudah tidak pernah datang ke Sutel lagi. Ya saya tidak apa-apa. Dulu kita terima di TKS di SMP untuk psikolognya. Habis itu kabur, nggak lama aku ya syukuri kamu udah bisa mandiri. Sekarang dia sudah. Sekarang dia ya, tetapi saya tidak pernah ini ya, cuma belum saatnya ya. Sekarang dia di paroki itu sebagai diakon ya. Lalu kemarin ada prodiakon ya, selalu kemarin itu kategori liturgi ya, nggak apa-apa. Karena di kelompok aku juga dia jadikan seksi liturgi. Dua langsung sana, sekretarisnya Ajo, bendahara Yeni, Humas Juliana. Kelompok kecil saya.
Kalau lihat semangatnya suster masih bersemangat sih, masih beberapa tahun suster masih terus pimpin suster. Butuh memberikan semangat kepada yang muda-muda bahwa dalam melayani itu nggak lihat umur ya, nggak lihat umur. Yang penting kita punya niat, punya keinginan untuk bantu orang lain untuk supaya orang kenal tentang kerahiman Tuhan ya suster ya. Saya sudah tarik-tarik di paroki, tapi saya tawari, saya penasihat di belakang, belum nanti suster, kamu itu dari siap ya masih takut, gitu. Nggak usah takut, tapi belum ya, saya tetap jalan dulu masih dampingi ya. Sampai saat ini masih saya ya. Nanti sambil saya mencari, mungkin suster muda saya yang datang di sini saya ajak supaya nanti kelas tadi pagi suster muda yang di sini meneruskan. Iya, bisa juga, ya suster betul. Nah, kalau harapannya suster sendiri untuk devosan kerahiman khususnya di KAJ, apa suster? Ada harapan apa untuk kita para devosan kerahiman? Harapan saya ya, supaya di KAJ itu punya dasar ya, nama anggaran apa keuskupan itu namanya apa? Ardas ya, arah dasar ya. Kalau kami biasanya punya arah dasar keuskupan biara-biara begitu ya. Karena saya itu kadang-kadang bingung sendiri. Lihat di sana, Romo di sana, doa kerahiman begitu. Lalu di sini saya sering ikut sana sini, doa kerahiman intinya litani, cerita macam-macam, penayangan foto dan sebagainya. Padahal doa kerahiman itu bukan itu. Tapi saya memang belum pada negur ya, karena ini baru kecil pengalamannya ya. Saya mau ngomong sama Bu Esther, belum ada kesempatan. Saya ingin punya harapan supaya JKAJ punya pegangan atau punya pedoman ya yang untuk seluruh KAJ. Kalau sebagai dukungan harus punya buku ini, katanya ini. Kalau tidak nuruti ini ya namanya kamu nggak ngerti. Di kursus dulu Bu. Kursus ya, betul. Kursus. Ini memang tim KKI KAJ memang tim pewartaannya sedang menyiapkan bahan ya untuk diadakan kursus kerahiman ilahi. Memang seperti apa yang suster sampaikan tadi, ada memang beberapa komunitas yang dalam tanda kutip nggak sama dengan apa yang ada di diary-nya Suster Faustina. Diary memberikan arahan seperti ini. Tapi betul yang suster bilang, jam kerahiman, Yesus bilang, renungkan sengsaraku. Tapi ada kelompok yang malahan litani kerahiman ilahi. Ya. Ada yang malah jelas-jelas dia begitu jam 3, bukannya jam kerahiman, tapi doa koronka. Nah ini memang kita mau menyeragamkan atau memberikan informasi. Tapi kan kembali lagi, seperti suster tahu juga, ada kelompok-kelompok komunitas kerahiman yang namanya kelompok komunitas kerahiman, tapi mereka nggak 100% berpegang pada diary Faustina. Jadi ada tambah sana, ada tambah sini. Nah itulah yang mungkin memang membingungkan kita ya. Jadi saya biasanya kalau saya kebetulan mau lihat ibadat jam kerahiman di salah satu paroki, saya ikutin, tapi begitu ternyata nggak sesuai dengan apa yang Yesus minta, yang Yesus ajarkan, ya sudah saya biasanya live suster, karena kita kan tetap nggak bisa mengatur mereka. Mereka kan punya kebebasan sendiri ya. Tapi ya pelan-pelan masukan dari suster ini juga nanti akan saya sampaikan ke tim pewartaan supaya mereka lebih menyiapkan diri untuk betul-betul ada kursus supaya bisa tahu apa yang seharusnya atau apa yang sebenarnya ya suster ya. Pakai devosan ya, betul. Lalu ada buat sendiri, tambahin, dikurangin, itu ada. Bu saya lihat sendiri, tapi saya masih diam ya. Saya lihat itu anggota saya juga. Terus sudah tidak seperti itu, tapi dia buat seperti itu. Nah ini pesannya saya kepada suster sebagai ketua komunitas khususnya ya di Mangga Besar, kita mulai dulu dengan hal yang benar ya. Jadi kalau misalnya ada yang menambah-nambah ya berarti kita kasih masukan, jangan seperti itu. Atau ada yang mengurang-urangi ya kita juga ajarin mereka, kasih masukan bahwa ini yang seharusnya seperti ini gitu. Kayak beberapa hari yang lalu ya, ada salah satu yang tanya ke saya, Esther,
kalau jam kerahiman itu apa sih doa pembukaan sama doa penutupnya? Harusnya saya doa yang mana katanya gitu. Terus saya bilang doa jam kerahiman itu Yesus tidak memberikan doa baku yang harus didoakan dalam jam kerahiman. Jadi doanya lebih sifatnya spontan. Kita mau doa apa, kita mau renungkan apa, terus hasil permenungannya ya doanya juga spontan. Karena kalau doanya sudah baku, apa ya? Jadi penghayatannya jadi nggak dapet ya, Suster ya. Aku ya. Ya betul betul. Ya inilah yang menjadi PR kita, Suster, yang masih harus terus ditekuni, dijalanin ya, supaya sehari lepas sehari syukur-syukur bisa menjadi lebih jelas, menjadi lebih dimengerti gitu ya, Suster ya. Jadi utama saya usul ya Bu Esther dan Ya, kursus ya. semua penanggung jawab harus datang. Ya, kalau tidak datang tidak ngerti, nanti salah lagi. Ya, betul. Dan harus mempunyai buku Suster Faustina hidup hariannya. Ya, tidak ya. beli sana, beli sini, nanti dari FTC, nanti dari mana, dari Romo ini, dari Uskup ini, macam-macam buku, tetapi si Faustina ditinggal. Iya, betul betul. Karena memang kalau bicara tentang kerahiman ilahi, karena memang dari awal pun dari kitab Kejadian pun itu bicaranya tentang kerahiman ilahi. Tapi kalau kita mau jadi devosan kerahiman ilahi, ya buku pegangannya harus buku diary Suster Faustina ya, Suster ya. Supaya memang itulah yang kita mau dalami, spiritualitasnya Suster Faustina yang kita mau jadikan itu menjadi spiritualitas kita juga tentang penghayatan tentang kerahiman ilahi tersebut. Terima kasih nih Suster sudah kasih masukan buat saya, buat kita semua para devosan ya. Tadi Suster bilang kita sebagai devosan harus punya buku diary ya Suster. Dan harus itu jadi pegangan, bukan dengar dari sana sini yang informasinya beda ya. Dan pengarahan ya, kalau sedang sekolah harus ikut. Ya betul. Ini kalau bicara sama katekis ya artinya begitu ya Suster. Yang si katekumen ya harus ikut apa yang diajar oleh katekis ya, bukannya dia jajan-jajan di mana-mana sendiri-sendiri lagi, Suster ya. 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 Terima kasih ya Suster sudah ngobrol-ngobrol siang ini. Sebentar lagi udah jam makan siang, Suster udah boleh makan siang, istirahat dan doa ya buat kita semua supaya kerahiman Tuhan bisa kita tahu, bisa kita rasakan, bisa kita alami, dan kita dimampukan juga untuk terus mewartakan, memberitakan. Ya, terima kasih ya, Suster. Ya, cukup. Saya salam. Ya, sedikit ya boleh. Ya. Saya kira itu lalu apa itu kegiatan-kegiatan yang kita memang mulai itu harus masuk ya, memang pelan-pelan. Nah, gitu. Saya memang dengan jalan ini masih mencari pengganti ya dengan jalan. Makanya saya usul jangan terlalu lama Bu Esther itu sekolah kerahiman itu. Coba kalau nunggu pandemi, ya kalau pandeminya 3 tahun habis, kalau enggak lah nanti sampai salah-salah berlarut-larut gitu. Ya, betul. Justru menurut saya masa pandemi ini masa paling baik untuk ada kursus kerahiman. Ya, biaya jadi lebih murah, kita di rumah aja, ada kegiatan yang kita bisa belajar, kita dengarkan, dan kita praktekkan ya Suster ya. Ya, nanti saya kasih tahu ke tim pewarta untuk supaya segera. Ya, betul. Ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Nanti kita step by step ya. Terima kasih Suster, salam kerahiman. Terima kasih Bu Esther, selamat kerahiman. Nah, itulah teman-teman, kita baru mendengar ya dari Suster Pauline, umur 78. Tapi semangatnya masih luar biasa. Mungkin kita yang muda kalah nih semangatnya sama Suster Pauline. Dia masih punya banyak harapan, masih ada usul, ide-ide yang harusnya kita nih harus segera lakukan, khususnya dalam masa pandemi ini. Nah, semoga teman-teman yang tim pewartaan juga dengar bahwa sekolah atau kursus kerahiman ilahi ini sangat dibutuhkan. Dan pesan tadi Suster satu ya buat kita semua, sebagai devosan kerahiman, kita harus punya buku pegangan, yaitu diary
Suster Faustina. Jadi jangan dengar sana dengar sini. Mari kita yang sudah menjadi devosan yang meluruskan, bukan hebatnya urutan, bukan panjangnya doa, tapi mari kita lakukan apa yang Yesus minta. Supaya hal ini juga bisa diinformasikan kepada orang-orang yang baru bergabung supaya mereka nggak bingung kenapa yang ini begini, kenapa yang itu begitu. Itu semua masukan dari Suster Pauline, Ketua Komunitas Kerahiman Ilahi Mangga Besar. Kita banyak berdoa juga buat Suster supaya sehat, supaya tetap semangat, dan semakin banyak bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih semuanya. Salam kerahiman.